Selamat berjumpa kembali, Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat memasuki akhir bulan Februari, tanggal 28 Februari 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan kutipan Injil Matius, bab 6 ayat 7 sampai 15 tentang pengajaran Yesus tentang doa Bapa Kami. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah." Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah begini, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan pengajaran Yesus tentang doa Bapa Kami. Dalam tradisi orang Yahudi, saudari-saudara, doa, puasa, dan bersedekah yang juga kita jadikan sebagai fokus Prapaskah, sebagai 3 poin penting yang kita hayati sepanjang masa Prapaskah ini, saudari-saudara, oleh orang-orang Yahudi dianggap sebagai 3 keutamaan pokok menjadi identitas seorang yang dianggap saleh hidupnya, orang yang hebat, orang yang religius. Tetapi sayangnya saudari-saudara, dalam kenyataan ada banyak malpraktek. Ada salah kaprah. Orang memperbanyak doa agar dipuji orang. Ini sudah salah orientasi, salah kaprah. Ada orang yang lain berpuasa supaya dikagumi, supaya dihormati sebagai orang saleh. Maka sengaja ditunjukkan di muka umum kalau sedang berpuasa. Demikian juga dengan sedekah, orang memberi sedekah sebagai sebuah show kebajikan, supaya dianggap sebagai orang yang baik, yang dermawan. Tetapi untuk mencari pujian, untuk tebar pesona, semua ini salah kaprah, semua ini salah orientasi. Doa, puasa, dan sedekah tidak dimaksudkan untuk hal-hal yang seperti itu. Karena itulah saudari-saudara, dalam pengajarannya hari ini, Yesus mengajarkan tentang doa Bapa Kami sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi. Yesus mengawali dengan mengatakan, dalam doamu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doa mereka dikabulkan. Saudari-saudara, tegas sekali Yesus mengatakan jangan bertele-tele.
Bukan karena banyaknya kata lalu doa dikabulkan. Dan lalu Yesus mengajarkan begini. Mengajarkan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Yesus menunjukkan kepada kita saudara-saudari melalui perikop Injil hari ini, bahwa inti doa itu sebetulnya adalah sebuah relasi kasih antara anak dan bapa. Sebuah pengakuan atas panggilan untuk memuliakan Bapa. Dimuliakanlah namamu atau dikuduskanlah namamu. Artinya kurang lebih sama. Panggilan untuk menghadirkan kerajaannya di tengah dunia. Jadilah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Panggilan untuk melaksanakan kehendak Bapa di bumi. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita sendiri, tapi kehendak Bapa lah yang harus terjadi. Sebuah panggilan untuk hidup di dalam kasih, bebas lepas dari dosa dan kejahatan, serta upaya waspada agar tidak jatuh ke dalam cobaan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, jelas bahwa doa ini menjadi sangat singkat. Tapi itulah yang terpenting menurut Yesus. Sebab inti doa sekali lagi adalah relasi kasih antara anak dan bapa. Bukan soal kata-kata yang banyak, bukan soal indahnya tata bahasa, tetapi apa yang pokok harus disampaikan. Relasi antara anak dan bapa. Nama Tuhan dipermuliakan, kerajaannya terjadi, kehendaknya terlaksana di bumi ini. Itulah hal-hal yang pokok. Demikian juga kemudian ketika Yesus mengajarkan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Catat saudara-saudari, secukupnya. Bukan berlimpah-limpah, bukan berkelebihan, tapi secukupnya. Kemudian, ampunilah kami atas kesalahan kami. Ini sangat esensial dalam relasi antara anak dan bapa. Bukan tidak mungkin bahwa anak kurang mengerti kehendak bapa, bahwa anak bisa saja melanggar perintah bapa, bahwa anak kurang peduli pada bapa. Maka ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Di satu sisi mohon ampun kepada Tuhan secara vertikal, di sisi yang lain secara horizontal mengampuni sesama. Sungguh egois saudara-saudari kalau kita rajin mohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan pribadi, tapi ketika ada orang lain meminta maaf, ketika orang lain memohon ampun kepada kita dan kita sulit mengampuni. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Kristus, di bagian akhir lalu Yesus mengatakan, lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Di sini terletak juga relasi sekali lagi bahwa kita memang sangat tergantung pada Tuhan supaya dilepaskan dari segala macam kejahatan, dari segala macam pencobaan, dari segala macam mara bahaya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang ada orang yang mengatakan bahwa doa orang Katolik itu, doa gereja Katolik itu bertele-tele. Seperti katakanlah misalnya doa Salam Maria, doa novena dan sebagainya, doa litani yang diulang-ulang. Bukan itu yang dimaksudkan bertele-tele. Sebab Yesus juga 3 kali berdoa mengulangi permohonan yang sama di Taman Zaitun. Yang bertele-tele adalah doa yang penuh permainan kata-kata, yang diulang-ulangi tanpa makna, lebih mementingkan umbaran atau rentetan kata-kata yang manis, kata-kata indah, tetapi tanpa isi.
tanpa penghayatan, tanpa penjiwaan, dan itu juga berarti tanpa makna. Saudari-saudara, ketika Anda mendoakan doa Bapa kami, sadarilah kita sedang mengungkapkan relasi kita dengan Sang Bapa, yaitu relasi kasih. Mari saudara-saudari, kita menjalani hidup, aktivitas, pelayanan-pelayanan kita sebagai kesempatan untuk terus menjalin relasi kasih dengan Tuhan. Supaya Bapa di sorga, kerajaannya semakin nyata, namanya dipermuliakan, kehendaknya kita berusaha laksanakan, kita wujudkan di tengah dunia. Dan tentu saja supaya Bapa memberkati kita dengan rejeki yang secukupnya, bukan yang sebanyak-banyaknya. Supaya kita senantiasa mampu mengampuni sebagaimana kita juga selalu membutuhkan pengampunan dari Bapa. Supaya kita senantiasa dilepaskan dari segala mara bahaya, dari segala macam pencobaan dan kejahatan. Selamat beraktivitas hari ini saudari-saudara. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa kami bersyukur karena melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mengajari kami doa yang begitu indah. Semoga doa itu, doa Bapa kami, yang senantiasa kami ucapkan sepanjang hidup, senantiasa juga mampu kami wujudkan dalam relasi kasih denganmu. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.